Baik, selamat pagi sahabat-sahabat di mana saja berada, para pemirsa, para pelabar saya ya, terkhusus dan istimewa. Begitu juga para teman-teman dimanapun berada yang sudah memberikan komentar. Kali ini, pagi ini, Anak Medan Bersuara akan memberikan informasi ya, beberapa informasi yang saya sudah dapat postingan dari teman-teman dan kita ulang kembali. Seperti apa yang dikatakan, bahwasanya ketika utusan dari TPUA beserta aktivis ya, pada saat mereka mengunjungi UGM ya. Jadi teman-teman, hanya 3 orang yang diterima pada saat itu, yaitu Dr. Rismon Sianipar, Dr. Tipa ya, juga Dr. Roy ya. Jadi ketiga orang inilah yang diterima oleh utusan UGM. Pada saat itu ada beberapa orang beserta katanya teman-temannya Pak Jokowi pada saat masih kuliah. Namun teman-teman, di sesi ini saya akan mengajak teman-teman mengingat dulu ya, karena di situ pada waktu pertemuan tersebut ada beberapa hal yang dipertanyakan, termasuk Pak Kasmujo. Jadi video ini saya tampilkan supaya teman-teman bisa lebih paham dan mengetahui. Sementara Pak Kasmujo katanya itu adalah Fakultas Teknologi Hasil Hutan ya, dimana hasil hutan itu ada 2, ada yang non kayu dan ada yang kayu. Sementara Pak Kasmujo adalah dosen non kayu. Tapi untuk lebih jelasnya kita lihat dulu video awalnya. Sebentar teman-teman. Presiden Joko Widodo tidak melupakan jasa dosen yang saat berkuliah di jurusan Teknologi Kayu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dalam kunjungannya ke UGM, Presiden memanggil dosen pembimbingnya ke atas panggung dan bercerita mengenai pengalaman susahnya dalam mengurus skripsi. Ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Nah, bagaimana? Paham kan teman-teman? Jadi intinya Pak Kasmujo adalah dosen pembimbingnya Pak Jokowi. Udah paham ya? Dan di video selanjutnya saya akan tampilkan ketika ketiga orang ini yang diterima kemarin oleh utusan dari UGM memaparkan temuan-temuan mereka masing-masing ya. Dr. Roy Suryo, Dr. Tipa, begitu juga Dr. Rismon Sianipar. Ini dia videonya. Sebentar teman-teman. Jadi ini kita menjelaskan ya, bukan kita berniat menyaingi podcast sebelah ya, bukan niat menyaingi Mas Hersu off the record ya. Tapi kita memang menyampaikan yang off the record yang tadi tidak disampaikan oleh media mainstream. Klarifikasi ini penting untuk kita sampaikan. Kenapa, Mas Mike? Karena apa? Setelah kita lihat pemberitaan yang ada dari media mainstream, kami merasa ada pelintiran data. Karena kami merasa dalam media mainstream itu disebutkan bahwa tadi kami ketika diterima dengan disajikan oleh data-data yang sangat lengkap. Ya. Kemudian disajikan persoalannya sudah clear. UGM bisa memastikan kalau keabsahan dari skripsi dan ijazah Jokowi itu dipastikan asli. Ya. Itu kami katakan sama sekali tidak begitu. Sebenarnya tidak terjadi. Faktanya adalah begini, ya. Kami itu sebenarnya mengajukan untuk 5 orang yang kemudian mengajukan untuk 10, tapi yang diterima hanya 5. Ya. Itu pun karena satu dan lain hal, ya, ada kendala sedikit di jalan, ya. Maka yang bisa datang ke tempat di Fakultas Kehutanan di ruang 109 itu hanya bertiga. Saya, Roy, kemudian Dr. Tifa dan juga Dr. Rismon, ya. Dan aneh, kenapa bilang saya aneh? Jadi pemirsa bisa lihat ya, 3 lawan 16.
Gitu. Jadi ketika masuk ruangan itu sudah ada 16 orang. Dikeroyok kita ya. Jadi lengkap. Ada Bu Wening, itu Prof Wening, itu Wakil Rektor 1. Kemudian ada Pak Haji, itu Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Ada Sekretaris Rektor, ada Dekan, Pak Sigit. Ada juga Ketua Senat, Pak Sri siapa gitu ya. Kemudian ada sekitar 10 orang yang mereka adalah mahasiswa angkatan tahun 80 di Fakultas Kehutanan. Jadi dari situ saja sebenarnya, waduh, kita mau dikerjain ini. Tapi ya udah nggak apa-apa lah. Kita kan berniat untuk menerapkan kejujuran ya gitu. Nah intinya apa? Kami tadi sepanjang pembicaraan lebih dari 45 menit ya kita hanya disajikan narasi saja. Tidak ada satupun bukti yang ditampilkan. Dan itu pun harus kita kejar. Sempat kita sedikit dipersulit dengan diungkap katanya itu melanggar Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Nah, saya harus katakan, kebetulan saya dulu di DPR di Komisi 1 tuh yang menggarap Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu. Juga yang menggarap apa-apa yang kalau perlu itu data pribadi. Itu tidak ada yang dilanggar. Skripsi seseorang itu harus bisa dibuka atau harus bisa dilihat ya oleh masyarakat. Karena skripsi itu buah pikiran anak Indonesia untuk gunanya untuk kemaslahatan bangsa Indonesia gitu. Nah, baru setelah itu kita minta dihadirkan skripsinya Jokowi, semacam yang sudah pernah Dr. Resmond waktu itu datang dan melihatnya. Ya. Ternyata masih harus diambil dulu dari perpustakaan. Wah. Waduh, ini kan berarti kan disembunyikan. Bukan disembunyikan, lucu aja gitu. Udah tahu kita mau datang, jangankan 36 bukti itu sudah tersaji, skripsi pun harus didatangkan dulu. Jadi kita nunggu. Oke, setelah kita nunggu, alhamdulillah lah kita bisa lihat dan kemudian kita pegang. Nah, kita mulai melihat di situ. Faktanya sekarang ini yang menarik adalah dalam skripsi itu memang terdapat perbedaan seperti yang pernah diungkapkan oleh Dr. Resmond ya. Tapi yang jelas ada tambahannya lagi gitu. Bahwa apa? Bahwa dalam skripsi itu yang jelas tidak ada tanggal pengesahannya ya, tidak ada tanggal kapan. Kemudian benar bahwa itu hanya ada 2 tanda tangan di situ. Meskipun tanda tangannya pun juga meragukan. Tanda tangan dekan dan dosen pembimbing. Tidak ada nama dosen pembimbing Kasmujo yang disebut-sebut. Bahkan Dr. Tifa nanti silahkan tambahkan ya, pancing Mas Mike. Bahwa Jokowi ketika mengucapkan Kasmujo itu mungkin dia sudah demensia gitu ya. Karena kok bisa mengucapkan kata itu gitu ya. Kemudian selain tidak ada Kasmujo adalah tidak ada, ini yang penting banget. Tidak ada lembar pengujian skripsi. Skripsi kalau tidak ada lembar pengujian, ya berarti itu nggak pernah diuji, gitu loh. Berarti nggak sah kira-kira. Berarti nggak sah. Kemudian mereka bertahan. Oh semua sama kok. Oke. Dan kemudian tadi kita lihat salah satu contoh skripsi yang ada. Ya. Ternyata ada lembar pengujiannya itu, gitu loh. Jadi ini novum lagi, ya, novum lagi, novelty dari apa yang dibukakan oleh Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa. Saya kira sebagai pembuka itu dulu yang menarik. Yang jelas gini, apa yang disajikan oleh media mainstream yang mungkin diundang secara sepihak itu kami bantah. Ya gitu, tidak betul seperti itu. Jadi yang jelas kami tetap tidak sepakat dengan kesimpulan yang ada di Fakultas Kehutanan tadi, bahwa kita sangat menyayangkan, apalagi kita hanya diterima oleh para wakil rektor yang seharusnya itu rektor sendiri yang hadir, dan ternyata beliau hanya ke Jakarta. Jadi kan sebenarnya kan, kalau hanya ke Jakarta aja kan sebenarnya bisa hadir. Atau katakanlah malah kita diundur. Gitu. Kalau diundur malah itu fair, ya kan gitu. Gak apa-apa ya Pak kalau diundur. Kita nunggu kehadiran Ibu Rektor gitu loh. Itu kan lebih ya. Itu kira-kira Mas Mike masih ada narasumber yang lain. Ya, berarti itulah kronologis yang terjadi di ruang 109 tadi. Nah, itu akan jadi angka keramat itu sebentar lagi. Nah, sekarang saya mau ke Dr. Tifa. Yang tadi masalah Kasmujo itu, atau ada hal-hal lain yang menarik yang terjadi di dalam, Bu Dokter? Silakan. Ya, soal Kasmujo, dan ini adalah sebuah klaim ya, pengakuan dari Pak Joko Widodo sendiri kan, dalam acara reuni waktu itu. 2 kali reuni yang diadakan, itu pertama di Istana dengan mengundang beberapa orang yang diaku sebagai teman angkatan, kemudian 1 kali lagi di UGM. Nah, dua-duanya itu kita semua bisa lihat pada video yang sudah beredar ya. Jelas bahwa waktu itu Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya yang galak itu
namanya Pak Kasmujo. Bahkan orang yang bernama Pak Kasmujo itu dihadirkan pula di istana waktu itu. Ya, diajak ke panggung. Nah, masalahnya adalah ada dua hal. Ternyata Pak Kasmujo itu sama sekali bukan pembimbing skripsi. Karena kalau kita lihat dari dokumen yang ada di repositori maupun yang dilihat oleh Pak Dr. Rismon maupun yang tadi kami lihat, itu pembimbing skripsinya Joko Widodo adalah Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Untuk diketahui bahwa kami ini semua adalah mantan mahasiswa UGM. Jadi pembimbing skripsi kami itu semua satu orang. Yang banyak adalah dosen penguji pada saat kami ujian skripsi. Nah, jadi ini kan ada hal yang sangat berlawanan antara pengakuan dari Pak Jokowi sendiri. Dia mengaku dia sama sekali tidak pernah sampai dengan hari ini menyebutkan pembimbing skripsinya Dr. Insinyur Ahmad Sumitro sampai dengan hari ini. Hanya hanya 2 kali dia menyebut pembimbing skripsi saya namanya Pak Kasmujo. Kan ini kan sesuatu yang aneh. Ya. Kemudian yang kedua pada waktu yang sama, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya Bapak Kasmujo. tentang jurusan tersebut, ini ada sebuah jawaban yang aneh dan bin lucu. Jadi jawaban dari tim UGM tadi mengatakan bahwa di Fakultas Kehutanan itu memang betul ada 3 jurusan yang kemudian ada 4 jurusan. Ya, 3 kan? menjadi 4. 3 menjadi 4 begitu. Mereka tidak secara jelas membantah bahwa ada teknologi kayu atau ini, tapi mereka mengatakan pada tahun 1985 keberadaan jurusan itu kami hapus. Padahal kami dapat ada mahasiswa lulusan tahun 1984, itu artinya kan kakak kelas dari angkatan 80 itu yang lulus itu ada jurusannya. Nanti Bapak bisa lihat di internet ya. Kemudian di tahun 1986 kami menemukan juga ada mahasiswa lulusan Fakultas Kehutanan juga ada jurusannya. Jadi ini kan aneh bahwa satu-satunya angkatan itu yang tidak ada jurusannya di ijazah itu hanya angkatan. Karena hanya satu garis gitu yang lulus di tahun 1985 gitu ya. Itu sayangnya pembicaraan yang sangat menarik ini tadi tuh dibatasi sekali gitu. Seakan-akan kemudian jadi langsung pindah ke hal yang lain gitu. Padahal kan saya mau ngejar di situ. Nah, jadi saya berikan sebuah underline ya. Berarti artinya ketika Pak Jokowi mengatakan bahwa pembimbing skripsinya adalah Pak Kasmujo, dan di saat yang sama dia juga menyebut bahwa dia adalah mahasiswa jurusan teknologi kayu, berarti waktu itu dia demensia. Karena saya dokter kan. Ada orang yang sama sekali ada orang yang sama sekali lupa tentang siapa pembimbing skripsinya. Dan ada orang yang mahasiswa 5 tahun lupa sama sekali dia kuliah di jurusan apa. Dan yang dia sebut itu jurusan yang sama sekali nggak ada. Nah, saya mau kasih fakta lagi, karena saya sudah lakukan penelitian tentang Pak Kasmujo. Ini menarik sekali nih, andai kata kita bersetuju ya bahwa Joko Widodo ini adalah mahasiswa bimbingan skripsinya Pak Kasmujo. Yang menarik adalah Pak Kasmujo ini adalah dosen pengampu teknologi hasil hutan. Jadi salah satu jurusan di Fakultas Kehutanan waktu itu, teknologi hasil hutan. Teknologi hasil hutan itu ada 2. Teknologi hasil hutan kayu dan teknologi hasil hutan non kayu. Pak Kasmujo itu mengampu mata kuliah teknologi hasil hutan non kayu. Nah itu saya kaget juga, saya kira media tersebut live ya, live streaming. Ini kejadian juga seperti ketika saya jadi saksi ahli di Jessica, PK, saya kira banyak yang rekam, ternyata saya kira live, ternyata enggak. Ternyata medianya adalah media yang mereka izinkan sepihak begitu. Padahal ada 4 kamera loh. Terus kita minta, katanya mau diberikan, tapi sampai sekarang belum kita terima ya. Terus menambahi juga ya Dr. Roy Suryo dan Dr. Tipa ya. Ini juga saya tanyakan kepada wakil rektor tadi dan semua pejabat yang hadir di situ ya. Kenapa ETD Electronic Thesis and Dissertation UGM tahun 1985 ya khususnya Fakultas Kehutanan UGM itu cuma ada Joko Widodo, di mana transparansi
atau keterbukaan informasi publik, itu nggak bisa dijawab. Banyak sekali, semua nggak bisa dijawab oleh mereka. Terus berikutnya saya tanyakan juga, kenapa lembar pengesahan skripsi yang diklaim dari beberapa rekan mahasiswa Joko Widodo, yang ditulis dengan font Times New Roman, dengan teknologi cetak maupun word processor yang jauh melampaui tahun 1985, itu kenapa kosong? Tidak ditandatangani baik oleh pembimbing, penguji maupun dekan atas nama Lembah Edianto, Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, dan Sri Dominingsi. Ya, Sigit Hadwianto ini Profesor Dr. Insinyur, ya. Sigit Hadwinarto dosen di Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur, dan dia mantan atau sedang ya menjabat Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dia juga komisaris atau bos ya di PT Pupuk Kaltim dan di PT Inalum. Ini kosong mereka semua. Bagaimana dia bisa profesor ya, tetapi lembar pengesahan skripsinya kosong. Sigit Hadwinarto ini dan jadi pejabat, profesor pula. Ini nggak ada jawaban. Semua mereka tidak bisa menjawab item-item yang kita sajikan. Bukan hanya narasi tanpa bukti yang mereka klaim adalah kami bekerja berbasiskan evidence ya, evidence based dengan administrasi yang ketat, tapi menjawab ini pun nggak bisa. Terus lanjut ya, selain itu terus masuk lagi teknologi yang dipakai pada lembar pengesahan Joko Widodo dan rekan-rekannya itu yang jauh melampaui tahun 1985 ya, yang saat itu banyak dipakai kalaupun bukan elektrik IBM typewriter atau manual typewriter, yang ada tersedia ya cuma DOS ya, atau Apple yang versi kasar itu ya, dengan word processor yang sangat terbatas, dengan keindahan font yang sangat jauh dari apa yang tertera di lembar pengesahan Joko Widodo dan rekan-rekannya yang kosong itu. Itu pun semua nggak bisa dijawab. Nihil jawabannya. Sekelas UGM menjawab tanpa basis ilmiah sama sekali. Harusnya kan ahli kami dari UGM sudah merekonstruksi lembar pengesahan semacam apa yang diproduksi di lembar pengesahan Joko Widodo dengan teknologi 1985. Harusnya kan jawabannya ilmiah begitu, tetapi nol. Saya malu dengan jawaban orang UGM ya. Padahal alma mater saya itu sama Dr. Tipa dan Dr. Suryo ya, malu sekali dengan jawaban seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya ya, menambahi tadi tidak ada keterangan apapun ya. Jangankan bukti yang nol di sini, yang disajikan cuma skripsi dari Joko Widodo yang dicari setelah itu, setelah diminta, dan mengkonfirmasi analisis saya dengan mata telanjang tadi. Kosong, tidak ada lembar pengesahan dosen penguji, hanya dosen pembimbing dan dekan. Bagaimana dekan membubuhi tanda tangan kalau tidak ada lembar pengesahan dosen penguji skripsi? Itu melompat. Nggak mungkin dekan mau tanda tangan tanpa lembar pengesahan penguji. Itu pun tidak bisa dibantah. Ya memang itu apa adanya. Makanya saya bilang pengacara yang mau menuntut kami datang ke UGM. Biar jangan ini ya, jangan menganggap ujaran kebencian atau berita bohong segala macam itu. Nah, bagaimana pendapat teman-teman setelah melihat video tadi? Silakan ya. Jadi supaya kita jangan gagal paham. Apa yang diberitahukan oleh ketiga orang atau utusan TPUA serta aktivis yang diterima oleh katakanlah tim dari manajemennya UGM ya. Jadi itulah yang dituangkan mereka dan diberitahukan kepada kita masyarakat. Jadi bagaimana teman-teman? Tulis di kolom komentar agar kita semua semakin bijak dan semakin mengetahui apa yang sedang terjadi pada saat ini di negara kita, supaya kita juga jangan gagal paham dan kita juga jangan menjadi gaduh. Mari semua info harus kita terima dan betul-betul harus kita seleksi apa pendapat kita atau apa pemikiran kita, karena apabila
ingin membongkar sesuatu yang terlebih dengan beberapa dokumen, tentu harus disertai data-data serta pendukung-pendukung lainnya. Bagaimana teman-teman? Di akhir penghujung konten saya ini, semoga konten yang satu ini pada pagi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua. Dan salam perjuangan, tetap sehat dan selalu berusaha. Mari kita bersatu padu untuk membongkar kebohongan yang selama ini tersusun rapi. Salam perjuangan, merdeka, 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 hidup rakyat Indonesia.